kembali di Healthy Corner bersama dengan dua narasumber kita yang hadir di ruangan ini, Dr. Ludang. Jadi tadi kita sudah sampai di terkait dengan persebaran virus COVID-19 ini. Nah, ini yang menarik adalah tentu masyarakat selalu bertanya-tanya mengenai kemudian virus ini bertahan hidup pada media apa saja sebenarnya. Nah, ini saya kira banyak masyarakat yang bertanya, Dok, bertahan. Kemudian berapa lama bertahannya kemudian? Dan kalau kita kaitkan dengan kasus-kasus di luar negeri seperti apa sebenarnya? Monggo, Dr. Ludang. Jadi leres Mas Budi, pertanyaan ini muncul ya, karena tadi saya sampaikan, virus ini bukan makhluk hidup, dia bisa bertahan di luar tubuh kita, tapi hanya sebagai partikel. Artinya sebagai protein saja di permukaan. Nah, ini bisa bermacam-macam. Bahkan ada beberapa penelitian yang menyebutkan SARS yang 2002 dengan SARS-CoV-2 ini perbedaannya adalah tahanan dia di lingkungan. Ternyata yang menarik lagi, SARS-CoV-2 ini lebih lama dia bertahan di lingkungan. Apa saja itu lingkungan yang dimaksud? Yang pertama adalah lingkungan-lingkungan yang berbahan. Misalnya ada yang berbahan kaca, bahkan di kertas, bahkan ada yang di aluminium atau di besi. Sehingga ini menjadi penting informasi ini bagi teman-teman yang ada di rumah sakit. Kita yang di rumah sakit mencegah infeksinya itu disinfektan untuk alat-alat medis, mulai dari pegangan pintu, mulai yang dari stetoskop, baterai pegangan tempat tidur, kursi roda itu punya potensi, sehingga teman-teman cleaning service atau siapapun yang bertugas di rumah sakit senantiasa meningkatkan frekuensinya untuk membersihkan permukaan itu. Jadi dengan cara memberikan antiseptik atau disinfektan, kalau di tangan kita kan atau di tubuh kita antiseptik, tapi kalau di benda mati kita pilih disinfektan. Hanya saja, Mas Budi, yang ingin saya sampaikan, perlu waktu kontak. Seringkali orang merasa sudah disemprot terus langsung dilap. Sebenarnya ada jeda waktu di mana disinfektan itu bekerja terhadap partikel virus itu sendiri. Berapa lama itu, Dok? Ya, idealnya 3 menit, 1 sampai 3 menit seperti itu. Artinya paling nggak setelah 5 menit baru digunakan ya? Iya, artinya semprot. Misalnya dia mau ngepel gitu ya, setelah dia menyemprot, selesai di sini, baru diusap atau dilap. Itu kurang lebih waktunya 1 sampai 3 menit. Artinya ada jeda waktu untuk reaksi disinfektan itu terhadap partikel, baik itu kuman, tidak hanya virus. Seperti itu. Ini kadang yang lupa. Termasuk kita cuci tangan. Cuci tangan kan juga ada ketentuannya. Nanti Mbak Ani akan jelaskan lebih lanjut. Kapan pakai hand scrub, pakai hand soap itu kapan waktunya. Yang penting teknik dan waktunya itu yang penting. Karena kita butuh ada waktu kontak antara senyawa aktif untuk menghambat pertumbuhan itu atau menginaktifkan tadi dengan virus itu sendiri. Seringkali ini lupa. Jadi ini menjadi kunci, Mas. Bagaimana dengan bilik disinfektan tadi? Ya, ini menarik karena kemarin beberapa hari sebelumnya itu sampai ada water cannon yang diisi disinfektan, terus ada tukang becak yang lari-lari hanya sekedar ingin kena itu, memandikan. Itu sebenarnya kan begini. Konteks di situ adalah sebenarnya disinfektan itu digunakan untuk benda mati. Itu pertama, Mas. Kemudian yang kedua, disinfektan ini juga berbahan aktif bisa korosif bisa merusak karena memang fungsinya untuk benda mati. Yang menjadi soal adalah jika dia masuk ke dalam tubuh kita, entah itu terpapar langsung ke mata, masuk ke hirup, ke paru-paru dan ke mulut dan seterusnya, maka punya potensi yang cukup berbahaya bagi saya. Sehingga yang terpenting itu bukan semprot masalnya, tetapi sebenarnya semprot tapi dilap. Itu ya. Artinya bukan diusap, bukan sekedar semprot selesai. Kan yang jadi soal kan pagar rumah disemprot, terus kemudian motor lewat disemprot. Itu sebenarnya semprot saja tidak tanpa begitu diusap itu tidak begitu efektif. Selain tadi ada waktu jeda untuk memberikan waktu untuk disinfektan itu bekerja dengan maksimal. Wah, menarik ini. Mbak Ani, kalau begitu untuk secara teknisnya untuk melakukan sterilisasi pada alat-alat di rumah sakit begitu itu seperti apa biar kemudian tidak terpapar virus COVID-19 ini? Seperti yang tadi disampaikan Dr. Ludang ya, kita sebenarnya yang paling simpel aja, Mas Budi. Kita itu selalu membersihkan area-area yang kita pegang. Atau seperti area apa misalnya? Misalkan rumah sakit selalu kadang ada pintu ya. Handle itu kadang handle pintu itu malah justru ini yang sering kita sentuh. Berapa orang menyentuh. Terus berapa kali nih kita membersihkan handle? Itu yang harus jadi pertanyaan kita. Jadi semakin sering kita membersihkan handle pintu atau daerah yang kita pegang, area yang kita pegang, sering kita pegang, itu insya Allah
mengurangi ya dok ya penyebaran. Betul. Karena salah satu proses penularannya kan dari kontak. Kalau kita pegang handle, sudah kontak nih kita dengan handle yang kotor, tangannya, terus kita papar, apalagi mindset kita akhirnya gini, tangan kita nggak kotor. Atau akhirnya habis cuci tangan tadi. Iya, tadi sudah cuci tangan, terus tangan kita tidak kotor. Karena kadang kita harus merubah mindset juga masyarakat bahwa kotor itu tidak harus kelihatan. Kalau kotor harus kelihatan, nanti semakin jarang kita cuci tangan. Betul. Ya, kalau mobil jangan beli yang warna putih itu. Iya, itu akan selalu sering dicuci. Karena kelihatan. Iya. Betul. Jadi membersihkan daerah-daerah atau permukaan yang sering disentuh. Itu sebenarnya yang paling mudah, paling murah, paling gampang. Untuk dilakukan pembersihan. Untuk dilakukan pembersihan. Kemudian yang di rumah sakit, di pelayanan fasilitas, pulpen, stetoskop. Kadang bergantian ya? Iya, selain bergantian mungkin gini, ada yang menggunakan sarung tangan, pegang dengan menggunakan sarung tangan. Iya, makanya kenapa Dokter Ludang bilang pakai APD lah sesuai rasional. Wah, saya setuju sekali. Karena maksudnya gimana rasional? Rasional itu jadi kita menggunakan APD sesuai kebutuhan, sesuai dengan. Biar tidak boros juga ya? Selain tidak boros gini Pak Budi. APD yang kita gunakan jangan sampai itu malah sebagai alat menularkan diri kita atau ke orang lain. Iya. Jadi dalam penggunaan APD pun harus rasional. Nanti kita ini semua apa-apa perlu kita kampanyekan, tidak hanya di masyarakat, juga di tenaga medis ya. Karena tidak boros ya. Kalau kita karena sulitnya mencari APD sekarang. Sekarang aja ada beberapa masyarakat yang pakai hazmat, kemudian pakai belanja ke supermarket pakai tapi kalau seandainya masyarakat atau pada saat pakai sarung tangan dia tidak tahu penggunaannya, sebenarnya malah dia menularkan diri dia sendiri. Karena termasuk menggunakan alat-alat pelindung, Mbak Ami. Saya sering melihat masyarakat itu menggunakan masker ini, kemudian nanti dia copot lepas, dia cuci kembali. Sebenarnya kalau masker-masker yang kayak kita pakai sekarang, Mas Budi, itu ada masker tergolong masker apa? Ini tergolong masker bedah. Masker bedah. Iya, ini nggak bisa dicuci atau bisa dicuci yang kayak gini? Tidak bisa dicuci. Karena tidak bisa direuse. Tidak bisa dipakai ulang, apalagi ini dicuci. penting bagi masyarakat ini, saya kira ya. Karena masker bedah yang seperti ini itu terdiri dari 3 lapis. Iya, lapis pertama itu anti air istilahnya. Jadi kalau ada air mengenai daerah bersin atau batuk, ini percikan nempel di sini itu tidak akan masuk. Tapi kita tidak bisa 100% bahwa percikan itu tidak masuk. Karena partikelnya ukurannya berbeda ya dok ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Dan kemudian ini mungkin rusak apa tidak ya? Iya, lapisan yang tengah itu kan filtrasi. Jadi dia menyaring yang lebih kecil itu. Nah yang lapisan ketiga yang menyentuh dengan tubuh wajah kita itu fungsinya adalah menyerap dari uap yang kita hembuskan. Jadi tidak ini. Jadi sebenarnya kalau kita mencuci itu malah justru akan merusak ini masker ya. Untuk masker yang seperti ini ya. Masker bedah. Jadi secara fisikal itu tidak rusak. Tapi secara mikronya dan fungsinya dia rusak ya dok ya. Jadi begini, betul yang disampaikan. Secara uji fungsi tetap aja nyaman. Nyaman. Tetap aja bisa dibilang, oh kamu pakai masker. Tapi dari uji biologinya itu tidak ada maknanya. Artinya sudah safety lagi. Bukan lagi sebagai pelindung di situ. Jadi hanya norma sosial aja ya. Udah pakai masker. Merasa yakin lah untuk psikis bahwa saya itu sudah pakai masker. Tapi secara fungsi untuk kesehatannya udah nggak ada. Jadi sedikit menambahkan tadi yang disampaikan Bu Adni, di rumah sakit itu penelitian di Cina ini menarik. Ada 5 tempat yang paling banyak ditemukan virus ini. Yang pertama ada di sink itu di wastafel. Sehingga wastafel itu biasa digunakan kalau tenaga medis setelah melakukan cuci tangan atau apapun tindakan cuci tangan di situ. Kemudian yang kedua di pegangan bed. Nah, kalau kita lihat di tempat itu kan seringkali tidak sadar siapapun yang menunggui atau keluarga atau pasien sendiri megang itu, perawat juga pegang itu. Kemudian yang ketiga di stetoskop, ini juga ada. Artinya pemeriksaan itu bisa jadi dari satu orang ke orang yang lain. Makanya ada ruang isolasi khusus untuk pasien ini. Tidak bisa dicampur ratakan dengan pasien yang lain. Yang keempat ada di lantai juga ada, di pegangan yang kelima adalah di pegangan pintu. Nah, ini menjadi kunci di mana itu area yang sangat rawan banget rawan itu. Dan itu sudah diteliti titernya atau jumlah virusnya itu cukup ada di situ signifikan ya. Jadi ini menjadi kunci teman-teman di PPI ya Mbak, di pengendalian pencegahan infeksi itu juga menjadi kunci di situ. Ini yang menjadi harapan
pengendalian memutus rantai infeksi di rumah sakit itu setidaknya memperhatikan hal itu. Iya, dan ini menarik ya dok, tadi ketika misalnya kita berbicara mengenai bahwa kita sudah cuci tangan, kemudian berikutnya kita pegang area-area yang sensitif tadi itu, ternyata itu dipegang orang lain yang membawa virus, kita bisa tertular ya, walaupun sudah cuci tangan sebelumnya gitu ya. Ini kayak sama dengan pasien yang sudah dinyatakan positif, kemudian dilakukan tindakan pengobatan negatif, misalnya pulang, dia merasa merdeka. Betul. Apa yang memang merdeka sekali demikian dok? Jadi menarik ini Mas Budi. Jadi terkait diagnostik ya. Tapi saya kira kita bahas setelah ini. Ya, karena kita harus sudah. Ya. Baik, pemirsa TVMO, kita akan kembali selepas yang satu ini.